Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Martina Ahadina dengan NPM 19103030096. Saya dari Prodi S1 Pendidikan IPA Universitas Tidar. Di sini saya telah membuat LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik dengan materi kemagnetan yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar dengan dosen pengampu Bapak Eko Julianto SPD MPD. Nah, pada LKPD ini, saya menggunakan model pembelajaran inquiry, di mana inquiry ini merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal keseluruhan kemampuan siswa untuk mencari maupun menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, logis, dan analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Jadi, pada pembelajaran inquiry ini, siswa dituntut untuk lebih aktif dalam berpikir kritis dengan menemukan segala persoalan ataupun untuk pemecahan masalah yang ada. Nah, pada pembelajaran inquiry ini terdapat 4 tingkatan atau 4 level inquiry. Yang pertama adalah confirmation inquiry, yang kedua structure inquiry, yang ketiga guided inquiry, dan yang keempat adalah open inquiry. Nah, untuk LKPD yang saya buat ini, saya menggunakan level atau tingkatan inquiry dengan jenis guided inquiry atau yang sering disebut dengan inquiry terbimbing. Nah, apa sih itu inquiry terbimbing? Inquiry terbimbing adalah suatu model pengajaran yang menekankan pada proses penemuan konsep dan hubungan antar konsep, di mana siswa merancang sendiri prosedur percobaan sehingga peran siswa di sini lebih dominan, sedangkan guru hanya memberikan atau membimbing siswa ke arah yang tepat atau benar. Atau intinya adalah dalam guided inquiry atau inquiry terbimbing ini, siswa hanya diberikan suatu permasalahan, sedangkan untuk prosedur maupun data ataupun yang berkaitan dengan LKPD ini harus dijawab dan dipecahkan sendiri persoalannya oleh siswa tersebut. Nah, mengapa saya memilih guided inquiry? Karena LKPD yang cocok untuk SMP dengan tujuan kelas 9 semester genap ini adalah guided inquiry, karena tingkat perkembangan berpikir siswa kelas tersebut sudah atau sedang berada dalam masa transisi. Nah, itulah mengapa alasan saya memilih guided inquiry. Berikut adalah penjelasan dari LKPD yang telah saya buat. Nah, ini LKPD kemagnetan dengan topik pembuatan generator sederhana alat pancing ikan. Anggota kelompoknya ada 5 orang dan kelasnya kelas 9. Dengan kompetensi intinya mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan dalam ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Sedangkan KD-nya adalah membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan atau induksi elektromagnetik. Selanjutnya, indikator. Nah, pada indikator ini adalah turunan dari KD-nya, yaitu melakukan percobaan dengan membuat alat pancing ikan yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik. Dengan tujuannya ada 2. Yang pertama, siswa dapat mengetahui prinsip dari elektromagnetik atau induksi elektromagnetik tersebut, dan diharapkan siswa dapat membuat karya berupa alat pancing ikan yang memanfaatkan prinsip tersebut melalui percobaan praktikum secara berkelompok. Sedangkan untuk materinya, di sini telah disebutkan ada beberapa sifat-sifat magnet, pengertian magnet, dan membuat magnet. Nah, untuk membuat alat pancing ikan di sini dibuat atau berdasarkan dengan prinsip pembuatan magnet cara ketiga, yaitu dengan cara elektromagnet, di mana kekuatan gaya magnet tergantung pada kuat arus yang mengalir pada lilitan kawat potensial listrik dari batu baterai dan pada banyaknya lilitan kawat di sekitar batang baja atau batang bahan magnet lainnya. Nah, untuk alat bahannya ada batu baterai 2 buah, kawat tembaga, logam besar 2 buah, logam kecil 2 buah, dan selotip. Lalu untuk orientasi masalah, di sini saya membuat berupa paparan, yaitu
ketika sore hari setelah mengerjakan tugas, Adi bersama teman-temannya ingin pergi memancing. Nah, di sini nanti setelah tertuliskan semua orientasi masalah, lalu dalam rumusan masalah di sini berdasarkan paparan di atas, maka identifikasilah permasalahan tersebut ke dalam bentuk pertanyaan. Nah, siswa diharapkan mampu memecahkan orientasi masalah ini, kemudian nanti dia atau peserta didik tersebut dapat memecahkan orientasi masalah ini ke dalam bentuk pertanyaan di dalam rumusan masalah. Nah, selanjutnya ada hipotesis. Nah, hipotesis ini praduga sementara, yaitu dengan menuliskan sebuah hipotesis atau jawaban sementara setelah selesai mengetahui rumusan masalah sebelumnya. Jadi, bentuk pertanyaannya tadi sudah dituliskan atau sudah terpecahkan ke dalam rumusan masalah, lalu dilanjutkan untuk menulis sebuah hipotesis atau dugaan sementara dari jawaban yang telah dirumuskan pada pertanyaan di rumusan masalah tadi. Nah, selanjutnya ada pengumpulan data. Pada pengumpulan data ini, siswa diharapkan untuk menyusun langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan percobaan praktikum sebagai penguji dari hipotesis yang telah dirumuskan. Lalu untuk data hasil percobaan, di sini saya memisahkan jika ada jumlah baterai, logam atau paku, banyak lilitan, dan memancing ikan kecil, memancing ikan besar. Nah, dalam pengisian tabel ini, siswa hanya diberikan atau disediakan untuk menceklis di tabel jika dapat digunakan untuk memancing alat pancingnya ini. Nah, selanjutnya analisis data. Analisis data ini ketika siswa telah selesai mendapatkan hasil percobaan yang dilakukan, maka siswa harus membuat analisis data dari hasil kegiatan eksperimen yang telah dilakukan. Jadi, jika sudah mengetahui tabelnya ini, maka siswa harus menganalisis dari tabel atau jawaban dari data tersebut. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini merupakan keseluruhan atau simpulan hasil akhir dari segala analisis yang sudah didapatkan. Jadi, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka buatlah kesimpulan dari percobaan praktikum yang didapat. Nah, yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi ini berguna untuk lebih menekankan siswa atau mendetailkan pemahaman siswa tersebut dalam praktikum yang telah dilakukan ini. Sebagai contoh soalnya yaitu bagaimana pengaruh banyaknya lilitan kawat pada ikan yang terpancing. Nah, siswa diharapkan berpikir kritis. Selain itu, siswa juga dapat mengetahui dan paham akan praktikum yang telah dilakukan ini dan bisa dilakukan sendiri di rumah nantinya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.